Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Hijayati dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan menerangkan mengenai penerapan nilai-nilai etika publik terutama di lingkungan kerja saya. Saya bertugas di SLB Negeri Pasangkayu. Untuk yang pertama, nilai etika publik yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Nah, ini bisa diterapkan dalam kegiatan KBM, yakni berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan KBM di sekolah atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian untuk nilai yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapannya adalah dengan melaksanakan kewajiban dan hak secara proporsional. Dalam hal ini, kewajiban sebagai guru adalah mengajar dan melakukan pekerjaan fungsional lainnya. Dan haknya adalah jam istirahat dan juga upah. Nah, untuk jam istirahat itu dilaksanakan juga secara proporsional, tidak boleh berlebihan. Kemudian nilai etika publik yang ketiga adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dalam hal ini adalah terkait dengan tugas sebagai guru, yakni membuat perangkat dan media pembelajaran secara optimal. Dalam hal ini, walaupun mungkin kadang di lingkungan sekolah itu tidak begitu ditekankan untuk membuat perangkat dan media pembelajaran yang mana merupakan kewajiban sebagai guru, namun sebagai guru mengupayakan untuk tetap optimal dalam melaksanakan tugas ini, walaupun mungkin dari atasan atau lingkungan itu tidak begitu menekankan kewajiban ini. Namun sebagai guru, terlebih ASN, tetap harus profesional, Kemudian nilai yang keempat adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dalam hal ini salah satu contoh penerapannya adalah dalam pemberian konseling dan sanksi oleh guru BK. Nah, di sini pemberian sanksi oleh guru BK, tentunya guru BK memiliki keahlian atau bidang keahlian dalam hal konseling. Dalam hal ini menangani mungkin siswa-siswa yang memiliki kecenderungan negatif dan sebagainya. Nah, guru BK itu yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah siswa itu diberikan konseling atau sanksi sebagai efek jerah. Kemudian penerapan etika publik nilai etika publik yang kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dalam hal ini penerapannya bisa dalam kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah memberikan instruksi kepada seluruh warga sekolah tanpa mendiskriminasi atau melihat jabatan, karena dalam hal ini adalah untuk membangun lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kemudian untuk nilai etika publik yang keenam adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dalam hal ini penerapannya adalah piket rutin guru menyambut siswa di pagi hari, yang mana ini dilakukan secara bergantian oleh masing-masing guru. Nah, di sini pertama adalah mengajarkan etika kepada siswa, etika luhur kepada siswa, yakni 3S, senyum, salam, sapa, dan juga memberikan contoh kepada siswa untuk datang tepat waktu dan disiplin. Dalam hal ini guru mencontohkan dengan datang lebih awal guru yang piket. Kemudian nilai etika publik yang berikutnya adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Penerapannya adalah di sini dalam hal pelaporan rutin dana bos secara rutin dan berkala. Nah, dalam hal ini RKAS atau rancangan kegiatan dan anggaran sekolah itu dipasang di tempat yang kira-kira dapat dijangkau oleh berbagai pihak. Begitu juga dengan laporan pembelanjaannya. Nah, dalam hal ini adalah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan kinerja sekolah terutama kepada publik.
Kemudian nilai etika berikutnya yang ke-8 adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini penerapannya adalah di program literasi di sekolah. Ya, dalam hal ini program pemerintah yang dilakukan salah satunya adalah program literasi. Nah, di sini guru bisa mendisiplinkan siswa untuk membaca buku non pelajaran selama 20 menit sebelum pembelajaran dalam rangka untuk mendukung program pemerintah tersebut. Kemudian nilai etika publik yang ke-9 adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nah, dalam hal ini adalah dalam penerapannya adalah dalam kegiatan pembelanjaan dana BOS. Nah, di sini sekolah itu membelanjakan dana BOS sesuai dengan RKS yang telah disetujui oleh pemerintah, kemudian membuat laporannya secara jujur, kemudian dan berikutnya adalah menyalurkan dana-dana bantuan yang mana mungkin diprioritaskan untuk siswa-siswa miskin secara tepat sasaran. Kemudian nilai etika publik yang ke-10 adalah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Nah, di sini penerapannya adalah dalam rapat rutin guru dan karyawan dalam hal ini di SLB Negeri Pasangkayu. Nah, di sini rapat dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian peserta rapatnya itu terdiri dari beberapa warga sekolah, wakasek, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian setiap guru dan di sini kepala sekolah memberikan peluang untuk warga sekolah yang ikut rapat itu untuk memberikan masukan dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian kepala sekolah memberikan arahannya, masukannya, kemudian memberikan kesempatan juga kepada yang lain untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah. Dan peserta rapat dan kemudian musyawarah itu dilakukan secara mufakat. Kemudian nilai etika publik yang berikutnya yang ke-11 adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dalam hal ini penerapannya adalah pada koordinasi, yakni contoh kasusnya adalah koordinasi guru kelas atau guru mapel dalam suatu sekolah dengan guru BK dalam menangani siswa. Nah, dalam hal ini terjadi komunikasi antara guru satu dengan guru mapel dengan guru BK dalam hal kerjasama dalam hal menangani siswa yang mungkin memiliki kecenderungan yang kurang baik di sekolah. Kemudian nilai etika publik yang berikutnya adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dalam hal ini adalah penerapannya contohnya dalam persiapan akreditasi di sekolah. Kepala sekolah itu mendorong warga sekolah untuk menyiapkan diri dalam hal persiapan akreditasi sejauh-jauh hari, yakni mengacu pada penilaian akreditasi yang mungkin masih kurang dan kemudian diperbaiki begitu. Jadi mengacu pada sehingga nanti hasil akhirnya adalah akreditasinya bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian nilai etika publik yang berikutnya yang ke-13 adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dalam hal ini penerapannya yakni pada kerja bakti yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Nah, di sini tidak semua warga sekolah tanpa memandang jabatan melakukan kerja bakti dan kemudian mendorong motivasi warga sekolah bahwasannya kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama tanpa adanya tanpa memandang jabatan. Kemudian yang terakhir, nilai etika publik yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dalam hal ini contohnya adalah penerapannya pada penguasaan IT pada semua elemen kerja di suatu instansi. Jadi semua anggota di suatu lingkungan kerja itu diharapkan atau ditekankan untuk menguasai IT. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menunjang progres karir dan efektivitas serta efisiensi kerja. Nah, sekian penerapan etika publik dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.